Senang sekali bertemu dengan saudara sekalian di Kompas Alkitab. Saya akan bercerita tentang apa itu gereja Allah dan sehubungan dengan gereja itu. Apa yang harus kita renungkan dari firman Allah? Ketika saya masih kecil, ada satu istilah yang digunakan ayah dan ibu saya yang tidak percaya pada Yesus untuk menyebut orang-orang Kristen di gereja saya. Ketika mereka berkata, Pak Kim, tukang kayu yang di pertigaan jalan itu, adalah seorang majelis di gereja Kyunghwa. Kata-kata itu adalah suatu pujian yang sangat nyata. Itu berarti dia orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, orang yang baik. Itu adalah cara orang-orang non-Kristen mengungkapkan orang-orang Kristen di Korea, tidak lama setelah Injil masuk ke Korea. Namun sekarang ungkapan seperti itu telah benar-benar hilang. Karena pandangan orang secara umum terhadap gereja dan orang-orang Kristen telah berubah. Hal ini bukan karena Injil yang bermasalah, tetapi karena orang-orang yang mengenal Injil ini, kelompok yang dijuluki sebagai gereja ini, tidak dapat menampilkan wujud yang sebenarnya dari kekristenan itu. Hal pertama yang harus kita renungkan adalah pada Matius pasal 16 ayat 13-18. Pada masa-masa akhir setelah Yesus melayani selama 3 tahun dan menjelang waktu penyalipannya, Yesus menyatakan bahwa ia akan membangun gerejanya. Apa itu gereja? Saya ingin menjelaskan pada saudara mengenai gereja dengan cerita ini. Ada seorang pendeta bernama Fred Craddock di Amerika Serikat. Saya pikir cerita yang dia dengar dari seseorang yang ditemuinya saat ia sedang dalam perjalanan adalah ilustrasi yang sangat bagus tentang gereja. Jadi, saya ingin menceritakannya juga kepada saudara sekalian. Ia pergi berwisata ke daerah bernama Gatlinburg dengan keluarganya dan duduk di sebuah restoran. Ketika dia duduk dan memesan makanan, ada satu orang tua membuka pintu, masuk dan bertanya, "Apa pekerjaanmu?" "Saya pendeta." Lalu orang tua itu mengatakan, "Jika engkau seorang pendeta, ada satu cerita yang saya ingin sampaikan." Orang tua ini mulai bercerita bahwa dahulu ada seorang anak yang lahir di luar nikah di sebuah desa kecil di negara bagian Tennessee Selatan. Anak itu tidak punya ayah, juga keluarga. Ibunya yang masih muda selalu menangis dan depresi. Tidak ada saudara atau keluarga sama sekali. Saat anak ini bertumbuh, ibunya selalu menangis dan depresi. Dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya, dan jika dia bertanya, ibunya selalu marah. Dia bahkan tidak mempunyai teman di lingkungannya. Anak itu benar-benar kesepian. Walaupun ibunya adalah penyendiri, tapi anak ini terus bertumbuh dalam situasi yang demikian. Sampai suatu hari ia mendengar cerita dari anak-anak di kampungnya. Ceritanya ada tentang seorang pendeta baru yang datang ke gereja kecil di desa itu. Katanya pendeta itu sangat baik. Anak yang hidup dalam kesepian dan kesulitan ini ingin pergi ke gereja tersebut. Namun ia tidak bisa pergi ke sana, karena di sana ada banyak orang berkumpul, dan dia tidak pernah berada di suasana yang seperti itu. Kemudian dia terpikir satu ide. Ia akan menyelinap masuk secara diam-diam setelah orang-orang masuk ke gereja, dan ia akan keluar gereja sebelum ibadah berakhir, sebelum orang-orang keluar, sehingga dia bisa pergi tanpa perlu berpapasan dengan orang-orang. Ia mulai datang ke gereja minggu pertama, kedua, dan ketiga. Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, anak ini mulai membuka hatinya terhadap firman Tuhan. Suatu hari, ia beribadah dengan sangat kusuk. Dan ketika ia mendengarkan khotbah, dia merasakan anugerah yang mendalam hingga meneteskan air mata dan menangis. Ia tidak sadar bahwa waktu ibadah telah berakhir. Ketika dia sadar, ia mendengar orang-orang telah selesai ibadah dan sedang berjalan keluar gereja. Anak itu hanya diam sambil menundukkan wajahnya. Dia diam dan menunggu sampai situasi benar-benar sepi. Namun saat situasi sudah sepi, seseorang datang mendekatinya. Lalu orang tersebut memegang bahunya, dan ketika ia melihat ke atas, ternyata orang itu adalah pendeta. Dalam beberapa bulan terakhir, ia melihat pendeta tersebut saat berdiri di mimbar. Tapi, ini adalah momen pertama ia langsung bertatap muka. Saat mereka saling bertatapan, kalimat pertama yang dilontarkan pendeta kepadanya adalah, "Siapakah ayahmu?" Sesaat setelah anak itu mendengarnya, hatinya terasa hancur. Nama yang paling terkutuk baginya adalah ayah.
Dia tidak tahu siapa ayahnya. Sosok ayah itu jugalah yang meninggalkan keluarganya. Ibu yang sangat disayanginya juga terlalu sedih karena sosok itu. Namun, sekarang kata-kata pertama yang didengar dari pendeta yang disukainya adalah, "Siapakah ayahmu?" Ketika mendengar pertanyaan itu, tubuhnya seolah-olah kehilangan tenaga. Namun, kata selanjutnya yang diucapkan pendeta mengubah hati anak itu. Pendeta berkata, "Saat saya melihat air matamu, saya tahu siapa ayahmu. Ayahmu adalah Allah. Wajahmu mirip dengan Allah," katanya. Pada saat mendengar itu, anak itu merasa seperti terlepas dari sebuah belenggu yang berat. Dia tidak memiliki ayah, dan jikapun ada, itu adalah ayah yang terkutuk dan ia sesali. Tetapi sekarang ia mendengar bahwa Allah adalah bapanya, bahwa ia segambar dan serupa dengan Allah. Anak itu mulai membuka hatinya. Dia lalu melangkah, berjalan di dalam kekristenan untuk mengatasi luka-luka hati dalam kehidupannya. Orang tua ini menceritakan kisah ini kepada pendeta Craddock sambil berpesan, "Karena engkau adalah seorang pendeta, saya ingin engkau juga menyampaikan cerita seperti ini kepada banyak orang." Sangat baik jika seorang pendeta bisa menyampaikannya, agar orang-orang yang berada di dalam belenggu dosa dan maut dapat mengatasi masalah mereka. Saya mungkin terlihat kurang ajar, tetapi sesungguhnya kisah anak di luar nikah itu adalah kisah saya sendiri. Seperti itulah yang disampaikan orang tua itu kepadanya. Pendeta itu sangat terkejut. Orang tua itu menceritakan kisah yang luar biasa kepada pendeta, dan orang tua itu langsung keluar setelah makan. Dan kemudian, pendeta Craddock bertanya kepada karyawan restoran itu, "Apakah engkau tahu siapa orang yang baru saja keluar?" "Tentu saya tahu," pelayan itu menjawab. Orang yang baru saja keluar itu adalah Mr. Ben Hooper yang telah 2 kali menjadi gubernur Tennessee. Saudara, jangan terlalu fokus pada fakta bahwa ia adalah gubernur. Yang ingin kita perhatikan adalah, meskipun ia tidak memiliki ayah dan ada dalam situasi yang terkutuk, dalam posisi direndahkan, dengan penuh kesakitan karena lahir tidak dengan kehendaknya, tapi setelah ia bertemu dengan Yesus Kristus, bertemu Allah, cerita hidupnya telah berubah menjadi kehidupan yang baru. Dan ini adalah kisah tentang gereja Tuhan. Yesus menyatakan dalam Injil Matius pasal 16 bahwa, "Aku akan membangun gerejaku, khususnya di tempat yang disebut Kaisarea Filipi." Saudara, ketika kita berpikir tentang makna pernyataan gerejaku, eklesia yang ingin didirikan oleh Tuhan kita, kata eklesia benar-benar diterjemahkan sebagai gereja. Benar bahwa makna gereja adalah mengajar dan berkumpul bersama. Saya rasa eklesia ini sudah sering didengar, jadi mungkin saudara juga sudah tahu bahwa kata ini adalah gabungan dari 2 kata, yaitu ek dan kaleo. Artinya adalah orang-orang atau kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari suatu tempat. Orang-orang yang dipanggil ke dalam terang dari kegelapan. Orang-orang yang dipanggil. Seseorang atau sekelompok orang yang telah dipanggil ke dalam kedamaian dari penderitaan. Inilah gereja. Tuhan berkata akan mendirikan gereja di bumi ini. Gereja yang memanggil keluar orang-orang yang berada di dalam kematian untuk masuk ke dalam kehidupan. Itu berarti bahwa orang dalam situasi terkutuk dipanggil ke dalam kedamaian yang baru. Mengapa gereja yang Tuhan dirikan ini akan menjadi harapan dunia? Orang-orang tidak dapat mengubah hidupnya, lingkungannya dengan uang. Kita tidak dapat mengubah nasib kita, mengubah luka kita, apalagi berbuat sesuatu untuk dosa kita. Dengan apa yang kita peroleh di dunia ini, dengan apapun kepunyaan kita. Sehingga, sudah pasti bahwa gereja adalah satu-satunya harapan dunia ini. Yaitu di dalam gereja yang Yesus Kristus dirikan. Sayangnya, banyak kekurangan dari orang Kristen yang hidup di Korea, dan gereja di sini pun tidak menjadi gereja yang sejati. Akhirnya kemuliaan nama Yesus Kristus tidak terlihat lagi di negara ini. Serta ada keprihatinan bahwa gereja tidak lagi diperlakukan dengan baik. Justru dalam keadaan seperti inilah, kita perlu merenungkan sekali lagi, gereja seperti apa yang Tuhan ingin dirikan. Oleh karena itulah, saya memulai Bible Study ini. Pada pelajaran pertama hari ini, saya ingin saudara ingat bahwa
Ada 5 macam gereja yang Tuhan ingin dirikan. Beberapa orang mengatakan tidak hanya 5 jenis, tetapi bisa 6 jenis atau 4 jenis. Pertama, gereja pertama yang Allah dirikan di atas bumi ini adalah orang Kristen. Kita pribadi lepas pribadi adalah gereja Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, dikatakan bahwa masing-masing dari kita adalah bait Allah. Saudara harus ingat arti dari kata bait Allah ini. Artinya bangunan suci atau bait suci. Mengapa saya menjadi bait suci? Bagaimana supaya kita menjadi bait Allah yang kudus? Akan saya bagikan nanti. Pertama-tama, kita perlu fokus pada kata suci. Sambil kita ingat cerita tentang 5 gereja ini. Orang-orang yang Allah panggil tetap hidup di dunia ini, tetapi mereka tidak berjalan di jalan dunia, tapi berjalan di jalan surga yang ditunjukkan oleh Allah. Orang-orang yang menempuh jalan yang berbeda. Berbeda di sini berarti kekudusan. Sekilas walaupun orang Kristen juga menikah, memiliki anak, dan bekerja, hidup seperti layaknya orang-orang, tetapi sebenarnya mereka berbeda. Orang Kristen memiliki tujuan yang berbeda, juga memiliki cara berbeda untuk mencapai tujuan. Itulah kekudusan. Saudara, ketika kita masing-masing percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan menetapkan kita sebagai bait suci. Itulah gereja yang pertama. Selama gereja kudus yang Tuhan ingin bangun berfungsi dengan benar, maka melalui kita, perdamaian dan keadilan Tuhan akan melimpah lagi ke muka bumi ini. Gereja kedua dinyatakan secara jelas dalam Efesus 5 ayat 26-27, di mana Alkitab mengatakan bahwa keluarga Kristen adalah gereja Allah, sebuah gereja Allah yang mulia, tanpa cela dan cacat. Dalam kitab Efesus dikatakan demikian. Mengapa gereja Allah tidak bisa menjadi gereja terhormat di bumi? Karena banyak orang tidak memahami kehendak Allah dalam pernikahan. Sebagai seorang Kristen, kita tidak boleh lupa apa yang Allah janjikan tentang keluarga yang akan kita bangun. Apa yang Tuhan ingin capai melalui keluarga kita. Kita tidak membutuhkan Tuhan hanya untuk kebahagiaan kita. Kepada kita, Tuhan akan membangun keluarga sebagai gereja Allah yang mulia tanpa bercela dan cacat, juga sebagai tubuh Kristus. Itulah janji dan perintahnya. Tujuan pernikahan dan cinta bukanlah kebahagiaan, tapi kekudusan. Kebahagiaan diberikan sebagai hasil. Ketika pasangan suami istri membangun keluarga dalam kekudusan seperti yang Tuhan inginkan, yaitu keluarga yang merupakan sebuah gereja Allah yang mulia tanpa bercela dan cacat. Jika kita mengubah urutan ini dengan mengejar kebahagiaan, kemudian mencari kekudusan, maka tidak akan ada kebahagiaan dan tidak ada kekudusan. Jika setiap orang benar dibangun sebagai gereja Allah, dan keluarga kita juga dibangun sebagai gereja Allah yang mulia tanpa bercela dan cacat, maka komunitas gereja lokal secara otomatis akan menjadi terang dan garam dunia. Kita tidak boleh lupa bahwa dasar dari gereja dan doa untuk kegerakan kerajaan Allah adalah bait suci dalam diri kita dan gereja mulia yang terbentuk dalam keluarga kita. Gereja yang ketiga adalah, walaupun beda gereja atau beda komunitas, istilahnya juga berbeda, tetapi gereja kami menyebutnya Padang Gembala. Walaupun ada banyak nama yang berbeda seperti Komsel, KTB, Cell Group, Date, ada banyak istilah yang digunakan. Tapi secara khusus saya ingin berkata bahwa kelompok kecil ini adalah gereja. Saya tahu ada banyak orang yang tidak sependapat dengan hal ini. Tetapi saudara, ada 5 esensi penting yang perlu dimiliki oleh gereja. Gereja yang menyembah, gereja yang menginjili, gereja yang menjalankan pengajaran, gereja yang menjalankan koinonia atau persekutuan, dan gereja yang melayani. Kelima esensi ini sangat penting untuk dimiliki gereja. Tanpa salah satu dari 5 hal tersebut, akan sulit untuk menjadi gereja yang sehat. Pada makna yang ketiga kelompok kecil ini, esensi yang ditekankan secara khusus adalah koinonia. Sebenarnya, koinonia yang kita terjemahkan sebagai persekutuan ini merupakan kombinasi dari 2 kata, koi dan nonia. Artinya adalah kesamaan hati.
Di dalam gereja banyak orang berpikir, bukankah persekutuan itu terjadi ketika kita sering bertemu, makan bersama, dan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pikiran yang sama? Tidak. Persekutuan yang umum seperti itu juga terjadi kepada orang-orang yang bukan Kristen. Misalnya saja klub kumpulan orang-orang yang suka mendaki gunung, suka tenis, orang-orang dengan hobi yang sama, berhubungan dekat, lalu makan bersama. Itu tidak bisa disebut koinonia. Koinonia adalah salah satu esensi penting yang telah diberikan Allah kepada gerejanya. Seandainya kita bertemu secara duniawi, mungkin kita akan sulit untuk saling bergaul. Perbedaan usia, selera berbeda, sifat pun berbeda. Tapi selama orang tersebut memiliki pikiran yang sama seperti Allah, dan kita juga memiliki pikiran yang sama seperti Allah, ketika kita bertemu dalam komunitas gereja, maka esensi dari koinonia ini memampukan kita untuk bertoleransi satu sama lain, untuk memiliki hati yang sama mengarah pada Tuhan. Inilah salah satu esensi penting bagi gereja. Saya rasa esensi inilah yang paling kurang dalam gereja modern saat ini. Meskipun saya menyatakan bahwa adalah jemaat dari suatu gereja, dan nama saya terdaftar dalam gereja itu, menghadiri kebaktian gereja, tapi apakah saya benar-benar membuka hati dan berbagi koinonia yang Allah perintahkan itu dengan orang lain? Banyak orang Kristen tidak memiliki kelompok koinonia ini. Suatu persekutuan ibadah, baik jika beribadah bersama 10.000 orang dan tidak menjadi masalah juga jika datang ke hadapan Allah seorang diri. Hal yang sama berlaku untuk penginjilan dan pelatihan. Namun, jika kelompok koinonia menjadi besar, tidak akan mungkin bisa melakukan koinonia. Jikalau satu kelompok kecil yang setidaknya terdiri dari 10 orang, para anggotanya membuka hati mereka dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan, membagikan cerita tentang luka, ucapan syukur, bahkan pengakuan dosa. Jika kelompok itu bisa melakukannya, maka kelompok itu akan menjadi kelompok koinonia yang dimaksud Allah. Kalau kalian coba mengikuti kegiatan kelompok kecil yang dianggap sebagai gereja kecil ini, kalian akan menemukan ada banyak orang yang tidak bisa bercerita tentang diri mereka sendiri. Terlebih laki-laki. Lebih tidak bisa dibanding perempuan. Perempuan biasanya suka berbagi cerita dengan orang-orang dekat, tapi laki-laki tidak. Bahkan jika mereka bertemu teman-teman yang sangat dekat sekalipun, mereka tidak bisa menceritakan rahasia yang ada dalam hati mereka. Ada yang seumur hidupnya seperti itu. Saat-saat yang paling membuat canggung para laki-laki dewasa, ada satu orang yang bercerita seperti ini. Ada 2 laki-laki tua, naik lift yang sama di gedung 63. Satu orang menekan tombol lantai 55 dan lainnya menekan tombol lantai 45. Setelah itu, mereka tidak melihat satu sama lain dan berdiri dengan suasana canggung di dalam lift. Orang itu berkata bahwa itu adalah adegan sangat canggung dan sangat menyiksa. Seharusnya saat itu mereka saling bertanya, Anda mau ke lantai 49 ya? Rupanya Anda mau ke lantai 55. Kantor saya ada di sana, senang bertemu Anda. Seandainya saja ada komunikasi singkat seperti itu, maka perdamaian akan terjadi dan kedamaian akan tercipta. Tetapi karena komunikasi seperti itu tidak terjadi, suasana menjadi sangat canggung. Rasanya seperti ingin keluar dari sana secepatnya, seolah tidak melihat wajah orang itu. Banyak orang yang saat ini pun masih belum tahu bagaimana cara untuk mendekati orang lain, bahkan tidak berniat untuk mendekat. Orang-orang tidak tahu betapa indahnya perdamaian Allah yang tercipta ketika adanya komunikasi. Tetapi Yesus, Anak Allah, datang ke dunia ini dan berkomunikasi dengan kita, dan Dia tahu rasa sakit kita. Dia mengenal saya. Sungguh luar biasa sekali awal mula dari perdamaian ini. Tapi komunikasi itu bukan hanya kepada Allah dan koinonia saja. Tuhan memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain di dalam Kristus, merobohkan tembok penghalang, dan membiarkan komunikasi mengalir. Hal ini hanya mungkin terjadi di dalam kelompok kecil. Saya sering melihat fenomena ini di dalam gereja kami. 1 tahun, 12 bulan. Kami menyebutnya Padang Gembala. Kalau ada persekutuan kelompok kecil, pasti ada makan bersama. Makan bersama ini sangat penting. Saat kita membuka hati,
duduk bersama dan makan bersama. Kalau kita melakukannya bersama, pasti setengah dari hati kita sudah terbuka. Makan bersama. Dan kalau di kelompok kecil kami tidak fokus pada pembelajaran Alkitab. Kami berbagi firman Tuhan hanya 20 menit, dan selama 1 atau 1,5 jam, kami membiarkan kelompok kecil untuk melakukan sesuatu. Dalam satu kelompok, hanya boleh diduduki 7-8 orang. Jika ada lebih dari 10 orang, harus dibagi lagi. Kami membiarkan orang-orang berbagi tentang apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup mereka selama 1 minggu ini. Gembala harus pintar mengajukan pertanyaan. Karena di awal-awal pasti bingung mau cerita apa, jadi harus dipancing dengan pertanyaan. Selama seminggu kemarin, adakah hal yang paling membuat kalian senang? Selama seminggu kemarin, adakah hal yang paling kalian sesali? Membuat pertanyaan seperti itu untuk mengeluarkan isi hati mereka. Bagi mereka yang jarang berbicara, bisa bertanya tentang kejadian lucu waktu sekolah dasar supaya mereka mau bercerita. Katakan apa saja untuk membuat mereka berbicara. Biarkan mereka berbicara sedikit demi sedikit tentang dirinya. Dan bagi mereka memiliki sedikit iman, pasti akan berbagi tentang hal yang disyukuri dan hal yang disesali di hadapan Allah. Bahkan luka yang ada pada dirinya akan diceritakan keluar. Lalu orang-orang yang lain akan mendengarkan cerita itu dengan serius, dan orang yang lain mulai berbagi hal yang sama, dan di akhir semuanya saling berdoa untuk satu sama lain. Di sini, saudara dapat mengalami karya menakjubkan dari Roh Kudus. Seorang pria di gereja kami akhirnya menghadiri kebaktian bersama istrinya di usia 50-an akhir setelah istrinya berdoa selama bertahun-tahun. Istrinya terus-menerus mengajaknya ikut padang gembala. Sebenarnya apa sih padang gembala ini? Kenapa aku selalu diajak ke sana? Istrinya mengajaknya ke padang gembala. Dia pikir mereka akan pergi ke suatu ruangan terbuka. Tapi ternyata mereka malah masuk ke dalam sebuah apartemen. Di situ ada persekutuan kelompok kecil gereja. Ketika dia duduk di sana dan berbicara satu sama lain, ia memperhatikan dan berkata dalam hati, jadi gembalanya bertanya seperti itu, supaya orang-orang saling bercerita tentang dirinya di depan orang-orang yang belum dikenalnya. Melihat orang-orang bercerita tentang isi hatinya, pria ini pun perlahan mulai bercerita tentang dirinya. Dan setelah beberapa bulan, pria itu jadi sangat suka pada persekutuan itu. Dia berkata seperti ini, "Di dunia ini, tidak ada kelompok selain kelompok kecil ini yang bisa mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada, bahkan ketika ia bertemu dengan teman kuliah atau teman kampung halaman. Tapi ketika ia hadir di sana, orang-orang dengan sungguh-sungguh mendengarkan ceritanya, bersuka cita bersama, peduli satu sama lain. Dan dari situlah terbentuk komunitas yang saling memahami satu sama lain. Saya mendengar bahwa dia terkadang tidak ikut ibadah minggu karena dinas keluar kota. Namun dia berusaha sangat keras untuk tidak pernah absen padang gembala pada hari Jumat. Kelompok kecil ini harus menjadi gereja Allah, melampaui keluarga. Ketika kelompok kecil ini menjadi sebuah gereja, kita akan menikmati berkat Tuhan, berbagi dalam Yesus Kristus dengan orang lain. Gereja keempat adalah komunitas gereja lokal, yang kita sebut juga dengan gereja. Bagaimana persekutuan gereja lokal ini dibangun secara baik dan sehat? Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, jika masing-masing dari kita menjadi gereja Allah, keluarga kita menjadi gereja Allah dan kelompok kecil, di mana beberapa keluarga berkumpul, berdiri dengan sehat, maka komunitas gereja lokal akan berdiri sehat dengan sendirinya. Namun, karena saat ini gereja-gereja lokal hanya fokus pada program, dan tidak berkonsentrasi untuk membangun seorang Kristen yang dewasa, membangun satu keluarga untuk menjadi gereja Allah yang mulia tak bercela. Kita dapat melihat bahwa gereja menjadi semakin lemah, meskipun ada banyak orang dan kegiatan di dalamnya. Saya berpikir, itu situasi yang sangat berbahaya. Gereja kelima, yang terakhir adalah gereja yang tidak terlihat. Gereja yang disebut sebagai gereja universal. Mulai dari Adam dan Hawa, sampai kedatangan Yesus yang kedua, semua gereja membentuk satu gereja. Gereja itu berada di dalam satu tubuh Kristus. Kita semua anggota dari satu gereja. Gereja kelima ini bukan gereja yang kita bisa lihat sekarang, tetapi jelas bahwa Alkitab mengatakan semua orang Kristen yang tergabung dalam tubuh Kristus akan masuk ke dalam gereja Kristus.
Itulah kenapa kita menyebut gereja yang kelima sebagai gereja tak terlihat. Saudara, Tuhan kita menyatakan di Kaisarea Filipi, Ia datang ke dunia ini dalam rangka membangun gereja Allah. Mengapa Yesus mengakhiri 3 tahun pelayanannya dan pergi ke Yerusalem? Dia sudah membayangkan dirinya pergi ke Yerusalem, mati di kayu salib, dan bangkit. Namun, ia tetap memulai perjalanannya dari rumah terakhirnya di Galilea menuju Yerusalem. Dia tidak langsung ke sana, tapi terlebih dahulu ke arah Kaisarea di utara Filipi. Dan di Kaisarea Filipi, dia menyatakan, "Aku akan mendirikan jemaatku." Dan setelah menyatakan itu di sana, dia turun ke Yerusalem seperti yang biasa ia lakukan. Apa yang kita renungkan hari ini adalah konsep dasar gereja dan 5 gereja yang Tuhan ingin dirikan. Dalam pelajaran berikutnya, kita akan belajar lebih spesifik lagi tentang apa sebenarnya gereja yang Tuhan kita ingin dirikan. Gereja yang dinyatakannya di Kaisarea Filipi. Dan dalam pelajaran berikutnya, kita akan sama-sama merenungkan apakah janji yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa minggu depan.